Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Taufik RI. Kali ini saya akan share bagaimana cara meregistrasi akun SPSE atau bagaimana cara mendaftarkan perusahaan Anda untuk mendapatkan akun SPSE. Caranya adalah pada aplikasi SPSE ini terdapat menu pendaftaran penyedia. Jadi saudara klik pendaftaran ini, kemudian siapkan alamat email, tentunya alamat email sesuai dengan nama perusahaan Anda. Jadi kalau bisa jangan menggunakan nama email pribadi, gunakan nama email sesuai dengan nama perusahaan Anda. Nah, kali ini saya akan mencontohkan alamat email dengan menggunakan gmail.com. Karena biasanya mail server SPSE biasanya kalau menggunakan domain-domain seperti misalkan domain-domain sendiri misalkan, itu biasanya agak delay ya cara feedbacknya. Nah, maka solusinya sebenarnya lebih mudah menggunakan Gmail terlebih dahulu. Nanti ketika melakukan proses verifikasi bisa diganti dengan email yang sesuai dengan domain perusahaan tersebut. Baik, kita input terlebih dahulu. Ini adalah alamat email yang akan kita daftarkan dengan representasi nama penyedia atau nama perusahaan tersebut gitu ya. Nah, kemudian pastikan email ini belum didaftarkan kepada akun SPC ini. Jadi benar-benar akun pertama kali ya. Jadi benar-benar email ini digunakan untuk akun pertama kali. Dia tidak sebelumnya digunakan untuk mendaftarkan akun di SPC. Nah, kemudian kita masukkan captcha-nya, F kecil saja, Y kecil, C kecil. Jadi di sini kalau ada angka-angka besar, huruf besar, abaikan saja, gunakan kecil aja. Kemudian kita klik daftar. Nah, email telah kirim ke alamat salesinfo89@gmail. Nah, pelaku pengadaan atau sahabat pelaku usaha ini akan terkirim kepada alamat email dengan alamat ini ya, salesinfo89@gmail.com. Tunggu sampai 1 kali 24 jam. Biasanya kalau tidak 1 kali 24 jam biasanya itu akan delay gitu ya. Delay bisa lebih dari 1 hari atau 2 hari atau 3 hari. Tetapi silakan cek, meskipun kalau misalkan tidak ada di inbox, maka cek juga di bagian spam. Nah, saya akan cek di email saya. Saya refresh terlebih dahulu apakah sudah ada balasan email dari SPSE. Nah, ternyata sudah langsung. Jadi kalau sahabat pengadaan kalau tidak ada di inbox, kita bisa cari di bagian spam. Biasanya dia spam gitu ya. Nah, ini untungnya kita sudah langsung dikirimi oleh akun, oleh sistem SPSE. Nah, selanjutnya adalah pelaku usaha mengisi form ini. Contohnya adalah kita klik konfirmasi atau bisa langsung klik link bagian ini. Kita klik. Nah, ini namanya form isian elektronik yang harus diisi oleh sahabat-sahabat pelaku pengadaan atau pelaku usaha. Kita buat di sini misalkan PT. Ya, bentuk usahanya apa? Di sini ada PT, ada lembaga penyiaran publik, ada perusahaan asing, ada perusahaan dagang, ada perusahaan perorangan. Ya, perusahaan perorangan itu biasanya untuk individual konsultan dan sebagainya, atau misalnya UMK. Ya. Nah, kita pilih sekarang adalah PT. Ini biar lebih mudah contohnya ada kita gunakan PT. PT. Nah, kemudian kita buat user ID sendiri. Jadi gunakan user ID seunik mungkin supaya tidak sama dengan user ID yang lainnya. Bisa terdiri dari huruf dan angka dan sebagainya. Jangan menggunakan nama seseorang atau nama sales atau nama-nama ini. Gunakan nama perusahaan. Misalkan saya di sini akan menggunakan PT. Saya buat dengan nama perusahaannya Rama Sinta. Saya buat di sini. Nah, mungkin kombinasi dengan Rama underscore misalkan Sinta, misalkan PT Rama underscore Sinta.
Karena ini tidak akan bisa dirubah ya Bapak Ibu ya. Jadi user ini tidak akan bisa dirubah. Kalau misal PT ke CV atau ke lainnya itu nanti bisa diganti, bisa dirubah. Atau misalkan NPWP ada kesalahan itu bisa dirubah. Email pun juga bisa dirubah. Begitu juga isian-isian yang lainnya. Pokoknya selain user ID ini semuanya bisa dirubah. Maka pastikan user ID-nya benar-benar menggunakan user ID yang benar-benar unik dan tidak sama dengan user ID yang lainnya. Oke, kita menggunakan Rama underscore Sinta atau bisa juga ini disambung Rama Sinta gitu ya, Rama Sinta. Rama Sinta. Kemudian kita input passwordnya terlebih dahulu. Ingat, ketika membuat password minimal 8 karakter dan terdiri dari huruf kecil, huruf besar, angka dan karakter khusus. Ya. Jadi misalkan saya akan buat, saya catat terlebih dahulu di sini. Maaf, saya akan catat terlebih dahulu di sini. Saya akan membuat password, misalkan R besar, gitu ya. Sorry, R besar 4, M kecil, Rama, ya, pakai S, kemudian H, I, N, T, A, kemudian Sintanya pakai A. Nah, jadi kalau saya misalkan saya copy, nah, saya buatkan di sini ya, Bapak Ibu ya. Sorry. Jadi saya buat di sini R A M, oke, Rama Sin, pakai ini. Nah, ini adalah passwordnya Bapak Ibu ya, Rama Sinta. Saya buat password seperti ini. Nah, saya masukkan ke sini. Maaf. Oke, kita lihat indikatornya. Oke, sesuai ya. Kemudian kita ulangi lagi di sini passwordnya R ya 4 M A S H I N T. Nah, oke. Dia kalau sesuai pasti akan ada indikator hijau. Ini artinya ini sudah sesuai, udah kuat gitu ya. Udah kuat. Oke, sementara password ini saya simpan agar kami bisa memudahkan untuk mengingatnya. Jadi saya simpan terlebih dahulu di sticky. Oke. Saya simpan dulu passwordnya di sticky supaya memudahkan. Jadi siapkan. Oke. Oh, sorry. Saya simpan di sini saja ya. Oke. Passwordnya saya simpan di sini. Oke, kemudian saya copy juga user ID-nya supaya saya memudahkan saya. Oke. Oke. Ini user ID. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan gitu ya. Nama badan usahanya adalah PT Rama Sinta Blok Nusantara. Oke. Alamatnya Jalan Kuningan nomor 45 Jakarta Selatan. Contoh ya. Kode posnya 13470 contoh. Kemudian isi kembali provinsinya DKI Jakarta, kemudian kabupatennya Jakarta Selatan. Oke. Baru kemudian lanjut ke NPWP. Pastikan, jadi data-data ketika mengisi data-data ini Bapak Ibu harus data-datanya sesuai supaya ini, karena ini adalah menyangkut data perusahaan ya. Jangan sampai ada typo atau salah ketik lainnya. Misalkan 00, nah ini contoh saja ya Bapak Ibu ya.
dia sudah otomatis dengan formatnya. Oke, ini adalah MPWP-nya. Kemudian, nah, ini adalah email. Email ini sebenarnya bisa kemudian kalau misalkan kita ganti, ya nanti bisa diganti di mana? Di teman-teman verifikator, di akun verifikator. Nah, sementara diabaikan dulu. Nah, PKP tidak wajib, artinya kalau Bapak Ibu perusahaannya tidak memiliki memiliki PKP, kosongkan saja. Tapi kalau memiliki PKP bisa input. Misalkan nomor PKP-nya, misalkan ini contoh saja ya. Baik. Nah, kemudian nomor telepon kantor. Nomor fax-nya misalkan ini sama, misalkan oke. Kemudian inputkan nomor HP. Ini sesuai nomor HP, kalau bisa ini nomor direktur atau nomor PIC ya. Nomor PIC yang bisa dihubungi secara personal gitu ya. Kemudian website, kalau punya website, gunakan website dengan format HTTP atau www gitu ya. Di HTTP, kemudian silakan misalkan ramasinta.id misalkan. Ini websitenya. Nah, kalau misalkan punya cabang, maka sini pilih ya. Kalau misalkan kantor cabang. Tapi kalau tidak punya atau tidak atas nama cabang, silakan langsung otomatis ini dia sudah defaultnya tidak gitu ya. Nah, sebelum kita klik mendaftar, pastikan terlebih dahulu semuanya ya, terutama password ini sudah sesuai dengan format, yaitu minimal 6 karakter dan terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan karakter. Karakter aneh ini bisa pakai tanda tanya, bisa pakai akeong ataupun bisa tanda. Pokoknya yang penting ada di situ kombinasi karakter khusus ya. Nah, kemudian cek lagi user ID, nama PT, alamat, nomor MPWP, kemudian nomor PKP. Kalau ada semua nomor telepon semuanya ini dipastikan semuanya ini sudah sesuai dengan data yang dimiliki oleh perusahaan. Baru setelah itu kalau sudah fix, sudah sesuai benar ya, tinggal lakukan proses mendaftar. Oke. Persetujuan. Ya, di sini ada informasi, ada notifikasi. Dengan ini saya menyetujui bersedia mematuhi kegiatan segala ketentuan yang diatur pada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Nah, ini seharusnya ini 12 ya, yang perpres terbaru beserta turunannya. Nah, tinggal klik setuju. Nah, dengan menyetujui form tersebut, maka data kita sudah tersimpan ya, sudah terdaftar di LPSE, di mana kita mendaftar misalkan di LPSE Kabupaten Bandung misalkan. Di situ kita harus melakukan proses nantinya verifikasi. Nah, ini adalah proses registrasi secara online. Ini sudah selesai. Artinya dari tahapan pendaftaran melalui email tadi sampai melakukan proses isian formulir ini sudah dilakukan. Tinggal pelaku usaha bisa hadir atau melakukan namanya proses verifikasi faktual. Nah, karena sekarang dalam kondisi pandemik ada 2 opsi verifikasi, yaitu bisa melalui verifikasi online, bisa menggunakan Zoom meeting, atau bisa walking user. Walking user itu datang langsung ke kantor LPSE di mana saudara mendaftar, ya. Nah, untuk sebelum melakukan proses verifikasi, alangkah baiknya saudara bisa menghubungi kontak person terlebih dahulu, ya, kontak kami, ya. Biasanya di sini ada informasi nomor telepon LPSE atau helpdesk atau verifikatornya di sini. Nah, silakan menghubungi, kemudian meminta untuk melakukan proses verifikasi data-data Bapak yang tadi sudah diinput secara online untuk dilakukan proses verifikasi. Nah, mereka nanti akan menentukan apakah proses verifikasi itu dilakukan secara online atau secara offline atau walking in user. Nah, disitulah kemudian nanti Bapak Ibu silakan akan diagendakan tanggal berapa, hari apa, jam berapa ya untuk melakukan proses verifikasi. Jangan lupa pada proses verifikasi ini
proses verifikasi ini semua data-data tentang pelaku usaha, semua data perusahaan Bapak harus disiapkan. Aslinya semua disiapkan. Kalau nanti menggunakan proses online, biasanya Bapak Ibu akan diminta untuk menunjukkan melalui kamera secara online untuk ditunjukkan kepada verifikator. Tetapi nanti kalau secara offline Bapak Ibu juga sama, prosesnya juga untuk menunjukkan aslinya semuanya untuk disesuaikan dengan data-data tersebut. Nah, baiklah, itulah tadi Bapak Ibu semuanya para pelaku pengadaan atau pelaku usaha yang bisa saya share kali ini tentang cara pendaftaran SPSE atau registrasi secara online. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Sampai berjumpa. Salam pengadaan. Ya.